Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembahasan firman kita kali ini terambil dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35 yang menjelaskan kepada kita tentang Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya yang berjalan ke Emmaus, yang walaupun berjalan bersama dengan Yesus tetapi mereka tidak mengenalnya. Bahkan ketika Yesus menjelaskan bahwa semua yang tertulis di dalam kitab Musa dan kitab para nabi harus digenapi di dalam Yesus, mereka tetap tidak mengenalnya. Barulah ketika mereka masuk ke rumah hendak makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada kedua murid ini. Disitulah mereka baru menyadari bahwa ini adalah Yesus. Mengapa demikian? Karena hal inilah yang diperbuat Yesus pada perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 24, Paulus menuliskan, pada malam Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ketika roti dipecah-pecahkan oleh Yesus dan diberikan kepada mereka masing-masing, disitulah mereka baru mengingat akan Yesus. Demikian juga dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah perempuan yang dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat. Ketika Yesus pertama kali menampakkan diri, ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang pada waktu itu tidak mengenalnya. Mengapa demikian? Karena tubuh Yesus setelah kebangkitan adalah tubuh kemuliaan. Maria Magdalena tidak mengenal Yesus, tetapi ketika Yesus memanggil, disitulah ia menyadari bahwa ini adalah Yesus. Seperti dalam firman Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 32 dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ingat, setiap orang yang dipanggil namanya oleh Tuhan akan mengalami kelepasan dari keterbatasan tubuh jasmani dalam melihat dan memahami hal-hal yang bersifat rohani, sehingga kita dapat bersekutu dengan Allah. Apakah saudara termasuk orang-orang yang dipanggil Allah?